Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Hardi Martin dan izinkan saya untuk mempresentasikan sistem yang sudah saya buat. Seperti yang kita tahu bersama bahwa di masa pandemi ini, bahkan setelah pandemi itu kebutuhan logistik semakin tinggi. Apalagi dengan pertukaran ataupun perpindahan barang di setiap daerah itu sungguh cepat karena teknologi semakin maju dan juga kebutuhan logistik di setiap daerah juga makin besar. Adapun banyak juga permasalahan atau kendala yang ditemui di dalam sistem pergudangan yang mungkin saat ini Bapak Ibu alami, seperti salah satunya adalah pemasukan barang, di mana barang yang masuk ini mungkin tidak terdata dengan baik dan juga setiap kapasitas gudang mungkin tidak digunakan secara maksimal. Adapun juga dengan proses tracing atau rekam jejak dari barang itu seringkali loss sehingga menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Begitupun juga adanya disintegrasi antara barang masuk dan juga proses di dalam gudang dan pada akhirnya saat melakukan pengeluaran barang. Hal ini mungkin kita tidak inginkan sama sekali sehingga diperlukan adanya sebuah inovasi baru, sistem yang bisa mengintegrasikan setiap proses di dalam pergudangan. Krakatau International Port menawarkan sebuah sistem manajemen di mana sistem manajemen ini berfungsi untuk menunjang dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi di eh, sistem pergundangan yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Kami memberi judul dasar yaitu Warehouse Management System untuk aplikasi ini. Oke, apa itu Warehouse Management System? Warehouse Management System itu merupakan sebuah platform yang berfungsi untuk mempermudah pengelolaan barang di dalam gudang, kemudahan untuk mengakses stok, mengecek, dan memastikan penyimpanan dalam kondisi prima menjadi faktor penentu kinerja operasional saat ini, di mana ada dua hal yang ditawarkan dari WMS versi 1 ini. Yang pertama adalah Smart Inventory, di mana Smart Inventory ini mempunyai 4 poin penting, yaitu memonitor barang masuk, yaitu stok baru, dan juga barang keluar. Yang kedua adalah menghitung ketersediaan stok terkini di gudang secara real time, membuat faktur pengiriman sesuai dengan barang yang telah didata, keluar atau masuk pengiriman, serta mempermudah operator atau checker gudang dalam melacak posisi barang. Dan bagian besar kedua, yaitu manajemen inventory, mempunyai 3 poin penting, yaitu mencetak barcode untuk inventory, label inventory-nya, dan yang kedua memaksimalkan kapasitas warehouse secara optimal, serta mempercepat dan mempermudah proses stock open. Oke, ada beberapa fitur yang mungkin ada di dalam proses sistem ini. Yang pertama, penerimaan barang atau receiving, dan diklasifikasi, serta ada konfigurasi dokumen pekerjaan. Setelah itu relokasi barang dan juga bisa diambil dengan baik atau disiapkan dengan baik serta melakukan packaging untuk dispatching atau pengiriman ke tempat yang lain gitu. Targetnya dikerjakan dalam waktu 2 bulan, di mana yang pertama adalah kita harus mencari dulu kebutuhan user. Setelah itu melakukan desain sistem, sistem development, user acceptance test, go live, serta terakhir adalah retensi untuk menunjang performa sistem sehingga tidak ada bug sama sekali. Oke, ada beberapa bagian mungkin yang bisa saya tampilkan yaitu bagian admin login, di mana user ini memerlukan otorisasi yaitu dengan menggunakan username dan password. Oke, di tampilan utama kita akan menemukan beberapa menu. Yang pertama adalah yang mungkin bisa diakses oleh beberapa user, yaitu manajemen. Manajemen di sini terdapat menu user dan group user.
di mana manajemen ini berfungsi untuk mengatur setiap user dan juga menu yang dibutuhkan di lapangan. Oke, selanjutnya ada data master. Data master ini terbagi atas beberapa hal, yaitu ada di bagian pergudangan, di mana ada cabang, tipe gudang, dan gudangnya. Oke, untuk cabang sendiri, ini bisa diinput tergantung dari otorisasinya. Saat ini mungkin contoh datanya ada dari cabang Jakarta dan Bandung. Tipe gudangnya itu ada bisa ditambahkan, contohnya di sini ada tipe gudang yang untuk curahnya. Oke, sedangkan di gudang juga contohnya di sini saya menginput sebuah data gudang utama. Jadi bagian atasnya ini tipikalnya adalah untuk pertambahan ya. Di bagian atas ini ada penambahan data baru, dan di bawahnya itu adalah data yang sudah ada. Seperti ada juga lagi untuk bagian barang, itu ada jenis, klasifikasi, atribut, dan juga barang. Kelebihan di pembarangan ini adalah pemberian SKU yang menjamin keunikan di setiap barang. Sehingga jika kita harus mencari suatu barang tertentu, kita bisa mencari lewat SKU, di mana SKU ini akan dicetak dengan menggunakan barcode, sehingga dengan menggunakan aplikasi kita bisa dengan cepat melakukan scanning dan searching. Perpindahan beberapa data yang digunakan adalah seperti kota asal, grup angkutan seperti ada truk dan pesawat, dan angkutannya. Oke, selanjutnya ada satuan, di mana satuan ini adalah master data yang mewakili setiap nilai ataupun ukuran yang ada pada setiap barang, di mana setiap barang ini mempunyai atribut yang berbeda-beda. Contoh seperti ada dalam laptop itu ukuran hard disk, ataupun dalam pulpen seperti ukuran poinnya. Kelebihan satuan ini mencakup dalam melakukan konversi data seperti dari meter ke milimeter atau sebaliknya. Dengan akses tertentu juga, master data ini bisa ditambahkan oleh user, bisa dinonaktifkan. Menghapus master data tidak bisa dilakukan dikarenakan adanya dependensi oleh data transaksi. Sehingga jika ingin tidak digunakan di masa depan bisa dinonaktifkan saja. Seperti itu. Oke, ada pun transaksi yang bisa dilakukan hari ini adalah pemasukan barang, di mana pertama kita harus menginput dulu gudangnya di mana, dan juga angkutannya, contohnya di sini menggunakan truk, diterima barangnya oleh Adi, user yang telah didaftarkan, memberikan catatan, supirnya, dan asalnya. Tambahkan header. Di sini kita akan melihat daftar yang sudah baru. Di sini saya menambahkan di gudang internasional KBS. Baik, jika data pemasukan sudah diinput, maka selanjutnya bisa dilakukan penginputan barang. Jikalau inputan barang ini terkendala, tetap bisa dilanjutkan dengan mengecek di daftar pemasukan. Oke, seperti contoh, di sini ada beberapa barang yang sudah masuk, di mana juga kita bisa melakukan penghapusan ataupun pengeditan, seperti contohnya jika ada kesalahan kuantitas ataupun barang. Seperti itulah contoh proses penginputan barang baru di dalam gudang tertentu melalui warehouse management system. Sekian presentasi dari saya. Kiranya sistem ini bisa menjadi manfaat dan juga solusi di dalam proses bisnis di perusahaan kita masing-masing. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.